Itu tugas yang sangat berat sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Mungkin ini juga mungkin juga petunjuk Tuhan, sehingga ini tetap saya laksanakan saja. Mudah-mudahan besok saya mendapatkan keinginan yang bisa membesarkan partai ini. Tapi setelah saya mulai mendalami, ternyata pilihan saya ke partai P3 ini pilihan yang tepat. Jadi saya itu keliling ke seluruh Lampung. Jadi setiap daerah-daerah, nggak ketang berapa bulan sekali, saya selalu kelilingi itu. Jadi saya tahu persis kondisi di bawah. Jadi nggak hanya pas reses ya Pak? Enggak, kalau pas reses ya pasti turun. Tapi kalau reses hanya terbatas di dapil saya. Ketika saya kabupaten paling dapilnya ya hanya di Pesawaran. Ketika saya provinsi hanya Pesawaran, Pringseu, Metro. Tapi kalau saya bisnis, saya bisa keliling ke seluruh Lampung. Gitu. Saya kebayang tuh kalau pariwisata di Lampung tuh jalan, itu akan menjadi semacam revenue stream baru tuh buat PAD Lampung. Iya. Jadi kalau menurut saya pariwisata di Lampung ketika dikelola dengan baik, Harusnya menurut saya Lampung itu tidak akan beda jauh dengan Bali dan Lombok. Gitu ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong, jangan berasa masih subuh nih. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Buat kalian yang belum like, subscribe, saya ngasih tahu aja itu gratis, jadi jangan pelit-pelit gitu ya. Jadi subscribe channel ini, like, share kalau menurut kalian bermanfaat. Hari ini kita nggak kehabisan aset ya. Kita hari ini jalan ke Lampung. Ya. Di Lampung itu banyak orang hebat dan banyak orang yang lagi berikhtiar politik melalui Partai Persatuan Pembangunan. Hadir di sini yang nggak kaleng-kaleng nih. Ini ribuan kilometer gitu ya. Harus pakai ferry, harus pakai jalan darat baru sampai ke sini ya. Ada bersama saya Pak Suprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nggak dijawab Pak. Wah, nggak bener nih. Ulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar bangun Pak. Curang mereka Pak. Kita kerja, mereka santai tuh. Kita kerjain. Ya, jadi Pak Suprianto ini calon anggota legislatif dari Lampung 1, Iya. nomor urut 1 Pak Suprianto. Iya. Beliau ini kader P3, ketua DPW Pak ya. Ya, jadi Pangdam gitu. Penguasa Lampung. Ini kalau di Lampung tuh piye kabare gitu. Tapi pun. Tapi pun itu bahasa Lampungnya. Bahasa Lampungnya. Piye kabare itu kalau orang Jawa Pak. Iya. Tapi di Lampung banyak orang Jawa. Banyak. Bapak orang Jawa Pak? Orang Jawa. Masya Allah. Lahir Lampung. Udah lahir di Lampung? Jadi Pujakusuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi kalau bahasa Lampungnya apa tadi Pak? Tabi pun. Tabi pun. Jawabnya? Ya, kalau orang Jawa, ibaratnya orang Jawa Barat itu sampurasun. Sampurasun. Nah, kan Jawabnya rampes. Rampes. Kalau tabi pun, ya pun. Ya pun. Ya. Tabi pun, ya pun. Oke. Jadi nambah ilmu saya Pak. Pak Suprianto terima kasih sudah hadir. Sebuah kehormatan Bapak meluangkan waktu berinvestasi jarak begitu ya. Mudah-mudahan acara ini juga bisa membantu Bapak menjadi bagian dari upaya atau ikhtiar Bapak. Pak, acara ini sebenarnya kita ingin memperkenalkan Bapak kepada khalayak yang lebih luas. Kita sama-sama tahu kalau politik itu kan biasanya preferensinya sebatas suka nggak suka gitu. Ya, Padahal kan kita berharap kan relevan nggak relevan juga ya. Jadi yang kami hadirkan di sini sebenarnya memang caleg-caleg yang menurut kami relevan untuk dipilih gitu ya. Dan kami sebenarnya ingin juga menguak apa visinya, apa keinginannya, apa keresahannya terhadap dapil, apa yang mau diperjuangkan. Nah, ngobrolnya ke situ aja Pak Suprianto. Jadi nggak ada yang textbook, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan kita ingin tahu prioritas Bapak aja. Pak Suprianto, sebelum kita ngobrol yang lain, ngobrol dapil misalnya, mungkin sebagian kita ingin tahu nih, profil Bapak secara singkat seperti apa, portofolionya seperti apa. Jadi Bapak tuh siapa dan apa yang pernah Bapak kerjakan selama ini, atau apa pengalaman-pengalaman yang pernah Bapak lalui? cerita dari lahir ya? Boleh. Boleh ya. Tapi jangan 3 jam, Pak. Enggak, Iya. 5 menit lah 5 selesai. menit, oke. 5 menit selesai. Oke, Pak, siap. Jadi saya adalah putra Jawa kelahiran Sumatera, tepatnya lahir di Kabupaten Pesawaran 1975. Kemudian
kecil sampai dewasa saya hidup di kalangan petani karena memang bapak saya adalah petani kloto. Kemudian SD, SMP saya ada di Pesawaran, kemudian SMA-nya saya di Pringsewu. Kemudian saya langsung melanjutkan di perguruan tinggi di Universitas Lampung. Unila ya, Pak? Unila. Nah, kurang lebih 3 tahun 8 bulan saya selesai. Wah, pinter berarti. Kemudian sebelum di wisuda, karena jadwal wisudanya itu setahun dulu 2 kali, jadi nunggu sebelum di wisuda tapi sudah lulus skripsi, saya sudah diterima kerja di salah satu perusahaan pupuk. Ya, kemudian saya bekerja, setelah di wisuda pun saya masih bekerja di tempat yang sama. Masih bertani nggak, Pak? Setelah tamat saya tinggal di kampung, saya masih bertani. Pulang kuliah saya masih bertani, saya masih nanam cabai, kemudian sambil bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian tahun 2002 karena karir saya lumayan bagus, saya ditarik di perusahaan pestisida di Lampung. Tahun 2002, kemudian 3 tahun 2005 saya diangkat menjadi kepala cabang ke Lampung yang berkantor pusat di Oh, Jakarta. Bapak pernah menjadi profesional Iya, ya, Pak ya? iya. Lanjut, Pak. Nah, terus 2012 saya mengundurkan diri, saya membuat distributor sarana produksi pertanian, Oh, Saprodi. Saprodi. Nah, terus 2013 akhir, karena saya banyak berkomunikasi dengan petani, dengan kelompok tani, dengan pengepul-pengepul kopi, padi, dan jagung. Nah, rupanya dulu ada Partai Persatuan Pembangunan, ketuanya itu tertarik untuk mengajak saya terjun ke dunia politik. Nah, tadinya awalnya saya sih di dunia politik itu tidak begitu berminat ya, karena murni saya seorang usaha. Tapi karena berkat rayuan itu akhirnya saya 2014 mencalonkan diri. Jago juga tuh yang ngerayu, Pak. Iya. Nah, ternyata 2014 saya mencalonkan diri karena banyak petani, kelompok tani yang biasa saya hutangi pupuk, saya hutangi obat, sehingganya pada saat pencalonan itu Banyak yang ngutang budi. Iya, tidak terlalu mudah, tidak terlalu susah. Sehingga saya terpilih menjadi anggota DPR Kabupaten Pesawaran. Gitu. Nah, terus 2015-nya saya ditunjuk menjadi ketua partai P3 Kabupaten Pesawaran, ketua DPC. Oh, DPC dulu. Nah, 2019 kemarin saya disuruh oleh ketua DPW yang lama untuk mencalonkan diri di tingkat provinsi. Buat saya sebenarnya berat provinsi karena basic saya adalah petani, pengusaha, tapi saya harus nyalon Dewan Provinsi kan saya agak berat sebenarnya. Tapi ya mungkin karena itu garis Tuhan saya ikuti saja langkah itu. Ternyata saya terpilih juga menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Nah, terus 2020 pada saat pemilihan ketua partai, alhamdulillah saya terpilih menjadi ketua DPW P3 Provinsi Lampung. Jadi grafik itu Bapak gini banget ya? Iya. Jadi terpilih anggota DPR Kabupaten jadi ketua DPC. Terpilih anggota DPR Provinsi jadi ketua DPW. Berarti? Ya nggak tahu ke depan ini saya mendapat surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat untuk mencalonkan diri di tingkat DPR RI. Padahal menurut saya ya itu tugas yang sangat berat sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Mungkin ini juga mungkin juga petunjuk Tuhan, sehingga ini tetap saya laksanakan saja. Mudah-mudahan besok saya mendapatkan keinginan yang bisa membesarkan partai ini. Di Lampung tuh pernah ada DPR RI-nya, Mbak? Pernah 2004, 2009. Oh, udah lama enggak ya? 2009, 14 sudah 3 periode kosong. 2009, 2014, 2019. DPR RI-nya kosong sama sekali. Makanya ini tantangan besar buat saya ketika ini bisa terpilih, saya bisa terpilih, kemudian yang penting bisa terisi kursi, berarti kepemimpinan saya kelihatan ada progresnya lah untuk P3 ini kan gitu. Pak, saya pengen tahu Pak, waktu Bapak akhirnya memutuskan, ya deh saya coba P3 gitu, kan Bapak profesional ya, petani, wirausaha, tiba-tiba pengen masuk politik tuh yang membuat Bapak yakin tuh apa Pak? Apa khilaf jangan Pak? Saya tuh awalnya sih tidak ada niat ke dunia politik gitu ya awalnya.
Cuman karena di lingkungan saya ini kan basic-nya kan agamanya kan Islam ya. Jadi ya saya belum tahu juga tujuannya awalnya, tapi setelah saya mulai mendalami ternyata pilihan saya ke Partai P3 ini pilihan yang tepat karena di situ memang Partai P3 ini adalah salah satu partai yang satu-satunya partai yang berazaskan Islam. Sehingga dengan saya berkecimpung di P3 ini sama aja saya membesarkan Islam di bumi ini kan gitu. Jadi ada relevansi ibadahnya Iya, gitu iya, Pak ya. iya. Nggak hanya politik, kekuasaan, Nah, nggak duniawi banget lah itu kalau. Itu menarik sih, saya juga punya perasaan yang sama dengan Bapak. Ini teman-teman ya, saya bocorin aja nih, saya pernah ke rumah Pak Supriyanto di Lampung. Istrinya itu masakannya enak. Ya, jadi kalau teman-teman ke Lampung, ke Pesawaran cari namanya Pak Supriyanto. Minta tolong sama istrinya dimasakin. Enak. Makasih Pak waktu itu dimasakin enak Pak. Pak, sekarang ngomongin dapil Pak. Kalau kita ngomongin dapil Lampung 1 tuh Kabupaten Pesisir Barat Pak. jadi Lampung 1 itu adalah Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tenggamus, Lampung Barat, Pesisir Barat. Oh banyak. Ada 8 kabupaten. Ya. Itu berapa DPT-nya Pak? DPT-nya kurang lebih hampir 3 jutaan Lampung 1. Wah ini dapil besar sekali Pak ya. Dapil besar dan kata orang itu dapilnya neraka. Karena di situ Sekjen Golkar di dapil itu, Sekjen Gerindra di dapil itu, Menteri Kehutanan dulu Pak Zulkifli juga di dapil itu. Kemudian ada dari PDI, ada Ketua DPW, mantan Bupati Pak Muklis Basri. Jadi di situ memang incumbent-nya jago-jago semua. Nah, tapi ya kita yakin saja insya Allah P3 2024 bisa mendapatkan kursi tersebut. Ya. Jadi di sebuah kisah Romawi itu Pak, ada kalau Bapak nonton tuh ada film namanya Troy Pak. Nah itu salah satu tokohnya, dia bukan jagoan Pak, dia antagonis sebenarnya. Namanya Achilles Pak. Iya, iya tahu. Achilles itu kan kalau kita lihat kan Bapak berarti tahu nih, kan ahli pedang Pak ya. Dan dia nggak pernah turun di pertempuran yang ecek-ecek Pak. Jadi kalau pertempuran ecek-ecek dia tidur gitu ya. Tapi kalau pertempurannya dahsyat, pertempurannya dirasa akan menjadi catatan sejarah, dia akan turun. Nah ini saya rasa politik itu kayak gitu seringkali. Iya. Ada calling yang seringkali nggak kita atur, tapi panggilan itu datang ke kita dan berarti mungkin Tuhan mentakdirkan kita untuk bertarung di situ. Iya. Dan Bapak berarti disejajarkan dengan petarung-petarung lain. Jadi mudah-mudahan Bapak juga sukses begitu ya dan bisa bertarung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya dan kemenangan takdir kan udah di Lauhil Mahfud ya Pak. Iya. Kita lihat nanti takdirnya Bapak seperti apa. Nah, ini hari ini kita berjuang di udara begitu ya sehingga teman-teman yang menyaksikan kita mudah-mudahan bisa teryakinkan. Kalau Pak Supriyanto melihat dapil Bapak, Pak, apa yang paling Bapak ingin perjuangkan sebenarnya di dapil itu? Isu-isu apa, Pak? Jadi kalau kemarin kan Lampung pernah viral ya dengan pembangunan jalan. Infrastruktur yang rusak itu. Infrastruktur yang rusak. Iya, okay. Makanya nanti ya kalau memang kita diijabah bisa menjadi anggota DPR ini nanti bagaimana caranya kita menselaraskan apa yang menjadi keinginan warga masyarakat Lampung, para pejabat di Lampung, kita selaraskan dengan kondisi yang ada di keuangan di negara ini yang ada di Jakarta. Jadi kita sebagai katalisator lah ya, kita sambungkan antara Jakarta dan daerah supaya di Lampung itu bisa lebih makmur. Itu isu paling utama kayak Pak, infrastruktur ya Pak? Iya. Apa saya salah? Enggak, viral memang itu. Itu beneran emang itu yang dibutuhkan masyarakat Pak, infrastruktur ya kalau di Lampung itu. Iya, hari itulah memang ya. Terus Pak, kan saya lihat di Lampung tuh subur sekali Pak ya. Jadi saya lihat ada pohon karet waktu ke daerah Bapak tuh. Ada pertanian. Iya. Itu mereka biasanya apa yang mereka inginkan? Isu-isu yang mereka harapkan kepada anggota dewan tuh apa biasanya? Jadi kalau di Lampung itu kan memang daerahnya kan yang dataran rendah sampai dataran tinggi semua ada. Di dataran rendah itu kan petaninya ada yang tanam padi, ada tanam singkong, ada tanam jagung. Nah, biasanya sih mereka yang menjadi masalah itu ketika musim tanam itu biasanya pupuk kan ya, keterbatasan pupuk.
Kemudian kalau di daerah dataran tinggi itu isinya kan kopi, kakao gitu ya, lada. Nah, biasanya mereka itu ketika musim biasanya harganya itu agak turun gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi masalahnya bisa dikatakan rutinitas lah ketika petani daerah bawah mau pupuk susah. Tapi yang di dataran tinggi ketika panen besar, harga murah gitu. Nah, itu yang menjadi masalah di sana sebenarnya. Bapak dulu di Unila tuh jurusan apa ya Pak? Saya jurusan pertanian. Wah, ini kita ngobrol di orang yang tepat nih. Pak sambil minum boleh loh Pak. Boleh, boleh, Ini boleh. bukan properti Pak, jadi ini bisa dinikmati. Sebenarnya pengen ngobrol gini Pak, waktu saya ke tempat Bapak tuh Pak, ini kan berarti potensinya besar sekali ya Pak ya, Iya. Lampung ya, di baik di pertanian ataupun hortikultura gitu Iya, ya. iya. Itu lucu ya ngelihat pupuk subsidi itu nggak hanya langka gitu ya, pun ada mahal gitu, padahal udah disubsidi ya. Ini saya mungkin karena orang awam, jadi kalau pertanyaannya konyol, saya mohon maaf nih. Kalau Bapak kan udah praktisi, ya Bapak tahu ilmunya gitu ya. Kira-kira itu kalau kita ini ngobrol-ngobrol apa aja Pak, nggak harus benar, nggak harus salah ya. Eh, Solusinya apa ya Pak ya kalau konteksnya ngomongin pupuk gitu? Apakah misalnya pupuk organik itu sebenarnya bisa menjadi jalan keluar di tengah sulitnya pupuk subsidi ini? Jadi kalau pupuk organik itu ya sebenarnya bisa kalau cuman pupuk organik itu efeknya itu lambat ya, nggak langsung. Kalau kalau kimia kan begitu dipupuk Cespleng. langsung cespleng hijau gitu. Tapi kalau kalau organik itu prosesnya lambat, tetapi juga hilangnya juga lama gitu, awet gitu. Dan dan biasanya kalau pupuk organik itu di tanah kan memang kata orang tanahnya kelihatannya subur. Tapi kalau kimia kata orang tanahnya lama-lama tandus gitu. Sebenarnya ya seperti itu gitu. Oke. Dan sebenarnya ke depannya tuh bagusnya kayak gimana Pak ya kalau Bapak bisa sumbang saran? Tetap aja kita main di pupuk kimia atau ketersediaan pupuk kimianya memang harus ditambah oleh pemerintah atau kita mulai beralih aja ke Jadi gini, kalau kalau organik kan biasanya terbatas ya. Kalau kimia mau berapa aja kan dibuat bisa. Nah, tetapi kalau kita mau pakai pupuk kimia, kita harus ada unsur yang bisa menetralkan tanah seperti kita beri kapur gitu. Jadi tanah-tanah yang tadi bisa netral lagi karena sebenarnya di dalam tanah itu unsur fosfat itu kan sudah tinggi, tapi fosfat tersebut tidak tersedia untuk tanaman. Tapi ketika dikasih kapur sehingga pH-nya itu netral, jadi fosfat yang di tanah itu bisa tersedia untuk tanaman lagi. Sebenarnya di tanah itu sudah ada pupuk, cuman pupuk itu tidak bisa diserap oleh tanaman gitu. Oke. Gitu. Nah, ke depannya tuh lebih baik kita di pupuk organik atau kita di pupuk kimia kalau menurut Bapak? Tetap kedua-duanya masih harus kita butuhkan karena organik pun nggak akan mampu, Terkejar ya, Pak ya? nggak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang begitu besar kan gitu. Nah, Oke, oke, oke. Pak, kasih catatan sedikit soal perkebunan, Pak. Apa yang penting untuk kita perhatikan kalau melihat potensi perkebunan di Lombok? Kan di sana ada karet, ada macam-macam, ada durian, ada apa itu gimana sih menurut Bapak potret penting yang seperti apa yang perlu kita tahu? sebenarnya kalau tanaman karet, kemudian kopi kan itu kan jualnya ekspor ya. Nah, ekspor itulah yang menjadi masalah itu adalah harga. Harga itu yang menentukan adalah pembeli, bukan petani. Tapi kalau hasil itu dimakan oleh kita sendiri, itu harga kan kita juga yang ngatur gitu. Contoh misalnya kopi karet. Begitu karet harga jatuh, di luar harga jatuh, ya petani tidak bisa berbuat apa-apa di Lampung itu kan kamu. Gitu. Kan pernah kan karet harganya jatuh, Anjlok gitu ya, Pak? anjlok Wah, itu. sehingga petani sudah nggak mau nyadap lagi gitu. Pernah juga begitu panen raya kopi, kopi juga harganya jatuh. Jadi petani juga nggak bisa berbuat Nah, gitu. di situ harusnya ada peran pemerintah kali, Pak ya? Mestinya ada peran pemerintah ketika pemerintah harus menentukan harga. Misalnya ketika panen harga dasar kopi sekian, artinya ketika luar negeri tidak mampu menyerap, pemerintah harus serap itu hasil bumi sehingga harganya tetap bertahan kan gitu. Oke. Gitu. Semoga itu bisa Bapak perjuangkan tuh Pak.
Karena Insyaallah. Bapak orang yang mengerti soal-soal ini kan. Soal pertanian, hortikultura, ya harga, ya Bapak paham pernah di industrinya juga begitu ya. Pak, kemudian kalau ngelihat dapil Bapak, apalagi kira-kira isu yang harus dibantu dari masyarakat atau apa isu yang pernah disampaikan ke Bapak untuk dibantu? Eh, Sebenarnya banyak sekali permasalahan di masyarakat itu sangat kompleks ya. Ya sekarang juga kalau di Lampung itu kan kalau kita lihat masih banyak rumah-rumah yang masih belum layak huni kan gitu. Banyaklah kemudian kadang juga masalah BPJS Mhm, gitu mhm. kan. Kadang-kadang ada yang sakit BPJS-nya belum diurus gitu kan. Disitulah permasalahan yang harus banyak ditangani Oke. gitu. Ini kita punya catatan nih, di 2024 Dinas Mhm. Perumahan Rakyat dan Kawasan Oh iya. Permukiman Pesisir Barat Lampung mencatat jumlah rumah tidak layak huni Mhm. sebesar 5.964 unit. Nah, itu memang ada faktanya Pak ya, di Iya iya lapangan memang iya, kayak gitu Pak. heeh. Pak, sekarang nih biar masyarakat atau penonton gitu juga paham. Bapak kan pernah menjadi anggota DPRD selama 5 tahun di tingkat Kabupaten. kabupaten dan juga di tingkat daerah. Selama 10 tahun itu atau setidaknya 5 tahun terakhir di DPRD, portofolio Bapak apa aja? Apa yang pernah Bapak perjuangkan selama Bapak menjabat? Banyak, Nah, ceritain Pak, mana yang banyak. paling penting menurut Bapak? Oh, ketika saya di Kabupaten Pesawaran, Mhm, ya kan banyak juga, daerah-daerah kehutanan itu yang hutannya gondol. Saya pernah bekerja sama dengan Dinas Kehutanan dengan Kehutanan Perkebunan mhm, menurunkan bantuan bibit, kan mmm, gitu. Terus pernah juga kepada para pemuda, kan banyak pemuda yang minta dukungan kan ya, untuk kegiatan kepemudaan. Kita pernah juga menurunkan sarana untuk olahraga. Kemudian yang paling viral kan kemarin infrastruktur ya. mhm, nah itu Hampir sih gimana? hampir setiap tahun ketika saya ada di kabupaten, dan ada di provinsi ini kemarin, setiap tahun saya mendapatkan aspirasi sih untuk perbaikan jalan. Selalu ada. Kemarin kalau provinsi ya besar-besar nilainya kan gitu. Mhm, Kalau mhm. kabupaten paling 1 miliar 2 miliar, kalau provinsi kan bisa sampai 10 sampai 15 miliar gitu. Jadi memang sebenarnya teman-teman nih ya, Bapak udah pernah bekerja, Mhm, bisa terkonfirmasi begitu ya, apa yang mhm. diungkapkan. Nah, saran saya juga sebenarnya pilih orang yang sudah punya portofolio gitu Ah, ya. Pak, saya mau tahu aja nih Pak, kalau mhm. Bapak tuh menyerap aspirasi kayak gimana Pak? Karena ada juga kan stigma, orang tuh caleg tuh datang kalau pas lagi butuhnya aja, datang kalau pas lagi mau pemilihan, nanti selama 5 tahun pas jabat nggak pernah datang. Nah itu punya komentar nggak soal itu, Pak? Jadi kalau saya sehari-hari ini adalah kan, sebagai distributor saprodi. Mmm, Jadi kerjaannya saya juga bantu perusahaan itu keliling. Jadi saya itu keliling ke seluruh Lampung. Jadi setiap daerah-daerah, nggak ketang berapa bulan sekali saya selalu kelilingi itu. Jadi saya tahu persis kondisi di jadi nggak bawah. hanya pas reses ya, Pak, ya? Enggak, kalau pas reses ya pasti turun, tapi kalau reses hanya terbatas di dapil saya. Ketika saya Mmm. kabupaten paling dapilnya ya hanya di Pesawaran. Ketika saya provinsi hanya Pesawaran, Pringsewu, Metro. Tapi kalau saya bisnis, saya bisa keliling ke seluruh Lampung, gitu. Pak, saya ini Mhm, karena pemilih kita banyak pemilih muda, Pak, ya. mhm, Saya mau ngobrol sedikit pertama soal pendidikan, Pak. mhm. Menurut Bapak pendidikan di Lampung udah oke atau ada yang kurang atau seperti apa? Ya, saya melihat sih ya, segala sesuatunya itu tidak ada yang sempurna ya, tidak ada yang sempurna. Artinya semua masih perlu dengan perbaikan. Oh. Yang penting sebenarnya adalah kontrol dari Dinas Pendidikan dengan kondisi masyarakat yang Mmm, ada. Karena masyarakat di Lampung kan ya bagaimanapun kondisinya berbeda-beda, satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. mmm. Sehingganya, untuk pendidikan kalau menurut saya sih, ya tergantung dari Dinas Pendidikan, eee, memberikan hal yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada. Tapi akses pendidikan di sana cukup merata, Pak? Masih lumayanlah, kecuali yang di daerah-daerah gunung dan ini memang
ada beberapa yang memang sangat tertinggal ya, karena memang kondisi infrastrukturnya yang terkendala di situ. Oke. Gitu, iya. Karena apa namanya, yang viral kemarin tuh kalau saya nggak salah ya, selain beliau itu memberikan kritik terhadap infrastruktur, tapi beliau juga sering memberikan kritik terhadap isu-isu pendidikan ya. Jadi kita memang berharap Lampung juga semakin semakin merata ruang pendidikannya. Nah, pendidikan itu biasanya gandeng sama kesehatan, Pak. Iya. Nah, kesehatan tuh cukup merata nggak, Pak? Infrastruktur kesehatan atau masih kurang? Kesehatan itu untuk daerah-daerah tertentu mungkin dokter udah rata ya. Tapi kalau yang daerah di pelosok memang Balik lagi ya, Pak, balik ya? lagi seperti itu. Jadi kondisi di pelosok itu yang menurut saya memprihatinkan. Kan di Lampung juga ada daerah, misalnya contoh di Tenggamus lah, di Kelumbayan Indo gitu. Di situ kan dari kota kabupaten jauh, di situ memang menurut saya perlu perhatian khusus gitu. Dulu jalan pernah tembus, tapi jalan sekarang nggak dirawat. Badan jalan pun sekarang udah hancur gitu. Itu. Pak, sekarang saya kepengen ngomongin pariwisata, Pak. Nah, Lampung itu kan pantainya juga bagus-bagus ya, Pak ya. Bapak ngeliatnya gimana? Apa yang perlu kita perhatikan kalau ngomongin pariwisata di Lampung? Jadi kalau menurut saya pariwisata di Lampung ketika dikelola dengan baik, Harusnya jadi menurut potensi saya Lampung itu tidak akan beda jauh dengan Bali dan Lombok. Gitu Karena ya, Pak ya? pantainya Lampung sangat panjang sekali. Mulai dari ujung Kalianda, pesisir lintas timur sampai pesisir lintas barat, melingkari Lampung itu pantai semua. Dan indah ya, Pak ya? Dan apalagi yang di daerah pesisir barat ya, di Krui. Karena ombaknya yang indah, kan kemarin pernah ada lomba nasional surfing ya di Lampung gitu. Artinya memang alamnya bagus, tinggal saja pemerintah bagaimana cara mengelola potensi yang ada itu menjadi ya daya tarik lah gitu. Karena di sana juga orang-orang wisata udah tinggi juga di pesisir barat. Karena saya kebayangnya Lampung itu kan dekat sekali dengan ibu kota ya. Ya. Sementara waktu Jakarta masih ibu kota, jadi untuk terbang ke Lampung juga sebentar, sejam, 30 menit malah, Pak. 30 menit. 35 menit. Naik jalan darat juga nggak terlalu lama, berapa jam? 5 jam. 5 jam udah sama ferry-nya. Udah sama ferry. Nah, itu dapat experience naik ferry juga, ya kan? Buat mungkin putra-putri itu kan menyenangkan ya, nyobain naik ferry. Jadi saya kebayang, wah tuh kalau pariwisata di Lampung tuh jalan, itu akan menjadi semacam revenue stream baru tuh buat PA di Lampung. Iya. Pak, sekarang bicara masa depan nih. Misalnya 5 tahun ke depan Bapak dapatkan amanah. Apa yang kira-kira menurut Bapak paling urgent untuk dilakukan bagi konstituen Bapak di Lampung? Oh, jadi di Lampung itu saya ingin mensejahterakan masyarakat dengan membina bagaimana supaya sumber daya manusia yang ada itu bisa menghasilkan sehingga masyarakat bisa hidup layak. Karena kita nggak bisa berbicara di daerah perkotaan ya. Kalau saya memang karena asli dari desa, justru saya yang melihat itu di daerah pinggiran. Kalau yang daerah kota sih menurut saya sih sudah begitu maju ya, walaupun masih ada 1-2 orang. Tapi di daerah ini yang perlu harus dipikirkan supaya tidak berbeda jauh dengan yang ada di kota gitu. Itu ya kesejahteraan ya, Pak. Iya. Oke, Pak, nih teman-teman di sini ada teman-teman konsultan yang mencoba memotret Lampung begitu. Di sini teman-teman tuh menyampaikan di Lampung tuh kesenjangan ekonominya masih ada. Iya. Itu bisa menjadi konsen Bapak juga. Kemudian program sosial itu penting untuk dilakukan karena berhubungan juga dengan kesenjangan ekonomi. Kemudian juga teman-teman nih sama seperti yang obrolan kita nih, pengembangan pariwisata tuh potensi besar. Kemudian untuk kampanye, mungkin teman-teman melihat potensi media sosial sebenarnya juga potensial mungkin untuk wilayah perkotaan atau kalaupun media lama gitu ya, mungkin bisa dimanfaatkan media lokal gitu ya, radio lokal, TV lokal itu dianggap lebih potensial karena media nasional biasanya kan
meng-capture isu-isu nasional. Jadi Iya, media lokal itu sebenarnya punya market tersendiri. Itu mungkin saran dari teman-teman. Mana tahu sekedar pengingat saja Iya, begitu ya. Pak, nih sekarang kita jangan serius-serius terus nih Pak. Nih kita cuma lucu-lucuan aja Pak. Nih jawab cepat namanya Pak. Iya. Ya. Bapak tuh tipe yang suka menyembunyikan perasaan atau mengungkapkan perasaan? Mengungkapkan. Lebih suka mengejar impian atau lebih suka berdamai dengan kondisi? Ngejar impian. Wah, bekerja sendiri atau dalam tim? Tim. Menjalani rutinitas atau mengejar ambisi? Rutinitas. Menciptakan kedamaian atau memerangi ketidakadilan? Kedamaian. Menjaga tradisi atau mengikuti rasa kemanusiaan? Tradisi. Menggandeng perubahan atau menjaga stabilitas? Stabilitas. Menegakkan kebenaran atau mencari kompromi? Kebenaran. Berkomunikasi atau mendengarkan? Komunikasi. Ini cuman kuis Pak, tapi saya nggak ada hadiah sepedanya Pak. Dan ini nggak ada benar salahnya Pak, hanya kita ingin menggambarkan kurang lebih personality Bapak kayak gitu ya. Orang yang senang berkomunikasi, menegakkan kebenaran dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan menjadi referensi teman-teman untuk mengetahui Pak Suprianto lebih jauh. Pak Supri, ini sekarang kita berada di penghujung sesi kita. Namanya Hai Anak Muda Pak. Ini sesi terakhir. Kenapa Hai Anak Muda? Karena kita tuh punya data 53% anak muda itu akan menjadi penentu pemilu kali ini. Ya, 40%-nya nih anak-anak yang bahkan pemilih pertama. Ya, nggak hanya muda, tapi dia nggak pernah punya experience untuk mencoblos gitu 40%-nya. Jadi mereka besar kemungkinan akan kebingungan, akan ada 5 surat suara kan besok kan. Jadi ini segmen ini nanti Bapak menghadap ke kamera yang ini, Bapak boleh macam-macam, boleh ngajak, memilih karena ini musim kampanye. Boleh memotivasi, boleh memberikan nasihat, apapun lah, terserah Bapak. Ya, ya namanya Hai Anak Muda, jadi Hai Anak Muda, nah titik-titiknya tuh Pak Suprianto yang tambahin. Gitu ya. Apa aja, boleh aja Hai Anak Muda misalnya, jangan lupa pilih saya itu juga boleh, atau Hai Anak Muda, apapun, bebas Pak, bebas ya. Monggo Pak Supri. Hai anak muda, ke depan Anda harus bersikap jujur, komitmen ya supaya Anda bisa berhasil. Kemudian banyak kawan, pasti banyak rezeki. Nanti jangan lupa 14 Februari 2024 khususnya warga Lampung pilih Suprianto dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 1. Insya Allah amanah. Masya Allah. Ini saya ngebantuin Pak Supri nih ya. Jadi teman-teman nih gampang nih cara nyari Pak Supri itu gampang ya. Kalau teman-teman ada di Dapil Lampung 1 ya Pak ya. Itu kan tinggal buka kertasnya warna kuning ya. Kuning. Ya DPR RI kan. Habis dibuka tinggal dari pojok kiri turun ke bawah ada nomor 17 lambangnya Ka'bah. Ya kan Pak? Nah cari nomor satunya itu Pak Suprianto. Cari nama Suprianto. Wah, gitu ya teman-teman ya. Baik yang di Lampung khususnya. Kalau sekali lagi, kalau suka dan merasa Pak Suprianto ini relevan, jangan lupa pilih beliau 14 Februari 2024. Pak Supri, terima kasih sudah hadir bersama kami. Semoga upaya ikhtiar ini membantu proses kampanye, membantu Bapak untuk memenangkan hati rakyat. Dan sebaik-baik kompetisi adalah yang berjuang hingga akhir. Ya. Ini lap terakhir, mudah-mudahan Pak Suprianto tetap semangat. Siap. Di dapil neraka yang bahasa Bapak tadi. Semangat. Karena saya percaya nggak ada yang mubazir. Semua akan diperhitungkan oleh Allah sebagai ibadah kalau kita niatkan ini sebagai ibadah. Semoga terkabul. Pak Supri, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu ngajak Ibu. Ibu terima kasih juga udah hadir bersama kami. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi bagian dari perjuangan. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share acara ini kalau teman-teman suka. Dan jangan lupa terus dukung demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang lebih baik dan substantif. Saya Imam Priyono pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri.